Tubo Raja Songzanganbu telah mengirim utusan untuk melamar ke Tang Agung. Semuanya salah Wei Guifei. Dia terus berbicara di depan Ibu Suri. Jika kedua negara bisa menjadi sekutu melalui pernikahan, itu akan menjadi berkah bagi rakyat putri Wei Guifei. Dia telah memediasi 4 pernikahan putri. Jika kali ini dia berhasil menikahkanmu, Kaisar dan Ibu Suri pasti akan sangat menyayanginya. Dia mencoba menggunakan kebahagiaanku untuk kepentingannya sendiri. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Zhao Yang menghadap Ibu Suri. Guifei tidak perlu berterima kasih. Zhao Yang, kamu datang tepat waktu. Selamat putri, ketulusan hati akan membawa hasil. Kamu akan segera menikah. Ibu Suri. Zhao Yang tidak ingin menikah. Mengapa kamu berkata begitu? Apa yang salah dengan Raja Tubo? Suami yang ideal harus memiliki kecerdasan Zhuge, strategi Sunzi, bakat puisi Chaozi, keberanian Xiang Yu dan wibawa ayahku. Apa yang dimiliki Songzanganbu? Tapi dia adalah raja sebuah negara. Tubo adalah daerah terpencil, jauh dari Tang Agung. Aku akan mengirim banyak pelayan untuk menemani pernikahanmu. Songzanganbu sudah memiliki permaisuri. Tahun lalu dia menikahi putri Nepal. Bisa saja tahun depan dia melamar ke Tuyuhun. Zhao Yang adalah permata ayahku. Putri bangsawan Tang Agung. Bagaimana bisa berbagi suami dengan orang lain? Kaisar juga memiliki ribuan selir. Karena ayah memiliki ribuan selir, ibuku meninggal dengan penuh penyesalan. Siapa wanita yang tidak ingin dicintai sepenuh hati? Berpasangan seperti bebek Mandarin. Siapa yang ingin suaminya memiliki banyak istri? Dulu ayahku melakukan tur ke selatan dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ibuku. Berjanji akan menjemput ibuku ke istana. Ibuku menunggu dengan penuh harapan, tapi akhirnya meninggal dalam kesedihan. Zhao Yang tinggal bersama nenek. Hingga Zhao Yang berusia 6 tahun. Ayahku datang untuk menepati janjinya. Tapi nenek sudah sakit parah. Zhao Yang akhirnya menikmati kekayaan. Tapi keluarga terdekat sudah tiada. Pahit pilu sepi. Zhao Yang beruntung mendapat kasih sayang dari Taifei. Selain ayahanda, Taifei Niangyang adalah orang yang paling Zhao Yang hormati. Jika benar untuk mempererat hubungan kedua negara, dan harus mengorbankan kebahagiaan seumur hidup Zhao Yang, cukup katakan saja, Zhao Yang meski 1000 tidak mau, akan tetap pergi sendiri. Ibu bukan ingin memaksamu, tapi di antara 5 putri, hanya kamu yang belum menikah. Selama bertahun-tahun ini, bukan tidak ada calon suami, tapi kamu selalu merasa mereka tidak sebaik Panan, atau kurang berbakat dan berakhlak, sehingga membuatmu belum menikah. Apakah kamu ingin hidup sendirian sampai tua? Tanpa teman sampai mati? Laki-laki sudah saatnya menikah. Perempuan juga harus menikah. Putri tentu harus dipasangkan dengan suami. 7 warna kue pasangan serasi. Nyulang dan Sinu bertemu di jembatan burung. Penuh kasih di cawan 7 bintang. Bunga bermekaran di mana-mana. Saatnya tiba untuk berpasangan. Jubah bersulam burung phoenix jantan dan betina. Saling memancarkan cahaya melambangkan pernikahan yang baik. Burung phoenix bersuara harmonis. Perayaan Kixi, hadiah dari 4 penjuru melambangkan keberuntungan. Zhao Yang pasti akan menemukan suami yang cocok. Burung phoenix bersuara harmonis pasangan serasi. Ucapan manis sudah sering kudengar, tidak lebih dari itu. Hanya dengan beberapa kata keberuntungan bisa menarik suami. Maka putri ini tidak perlu merayakan Kixi dan meminta keahlian. Putri memang bijaksana. Hamba menghadap Nyonya Guifei. Tapi bicaramu terlalu keras, membuat orang takut. Meski bertemu jodoh, mungkin hanya ilusi belaka. Aku percaya jodoh bisa bertemu meski jauh. Perempuan yang berbudi dan cantik akan menarik kupu-kupu dari segala penjuru. Aku sudah mengatur semuanya. Taifu menunggu di belakang ruang baca. Zhao Yang mungkin tidak bisa menerima kebaikan Wei Guifei. Untuk mencari jodoh dari langit, Zhao Yang memutuskan pada hari Kixi, bermeditasi selama 3 hari di kuil Cuyun. Berdoa untuk jodoh dari langit. Waktu keberuntungan putri sudah dekat. Menghambat waktu baikku seperti merusak urusan seumur hidupku. Berangkat. Master Surga Tuan Upacara memerintah tanpa bertindak. Urusan cinta di malam Kixi ini, Zhao Yang tidak berani merepotkan, punya rencana sendiri. Semua sudah siap, tolong ikuti putri.
Sudah belasan tahun tidak keluar. Seperti yang dikatakan Sang Kasim, festival Kikiao di masyarakat sangat ramai. Hei putri tuan muda. Jangan berteriak-teriak. Hati-hati jangan sampai ketahuan. 3 hari akan segera berlalu. Bukannya dikatakan layang-layang Tan Shunji yang terbang paling tinggi. Ya katanya beli besar gratis kecil. Murah sekali pasti kualitasnya jelek. Permen tangkue Bu Hekun wajib dicoba. Permen tangkue kekanak-kanakan. Tidak tertarik HM. Angin-anginan cenger angin-anginan musim gugur. Putarlah. Keberuntungan datang ke rumahku. Membosankan tahayul. Hah? Saya kaget setengah mati. Jepit rambut ini terlalu norak. Kami biasanya tidak bisa keluar istana jadi minta tolong Kasim untuk belanja. Hari ini jarang bisa memilih sendiri. Suamiku tidak bisa membiarkanmu memilih jepit rambut. Biarkan aku memilih beberapa dengan bebas. Terima kasih tuan muda, tolong cepat kembali. HM pikirnya susah payah. Ternyata mudah sekali. Dengan kontrak di tangan. Masih ada jalan ke Gunung Emas pasti kali ini. Tertawa sampai tidak bisa menutup mulut bisa membuat nyonya kedua senang. 1080000 tal ini, sepadan sangat senang. Main tebak-tebakan 3 mulut 1 rasa. Apakah kamu punya rasa bisa main tebak-tebakan? Bermain sut baiklah. Panggil saja 72 piring kecil di warung ini. Pukul putri, pakai tongkat besi hina putri. Pergi menarik. Jangan kurang ajar kepada putri. Aduh kamu lagi si tampan ini. Apa mau berantem lagi? Adik kami sedang bermain sut, apa urusanmu? Pokoknya kalian menghina putri tidak boleh. Putri itu siapa bagimu, kita tidak perlu peduli. Lanjutkan pukul putri. Pukul dengan besi. Hei, kenapa kamu memukul orang, kenapa kamu begitu kasar? Memukulku pangeran bisa membunuhmu jika mau. Seorang pria sejati menggunakan kata-kata Untuk bukan pria sejati kekerasan. ya, tapi untuk kalian para pengecut, memukul kalian hanya akan mengotori tanganku. Ajari mereka pelajaran yang keras. Hayya. Ternyata kita sejalan tapi kamu tidak layak. Selesaikan dengan cepat. Selamat tinggal. Ah, tolong aku kakak. Baiklah, tolong aku. Kakak mau kabur. Ah, kakak tolong aku. Tolong aku. Memalukan hahaha. Tidak usah bilang lagi, hitung saja di tagihanku. Terima kasih, Tuan Catania Fulu Shao. Hahaha. Kamu jangan sok jagoan, kita tidak akan tinggal diam. Kami pasti akan membalas dendam. Berani-beraninya mengaku sebagai Fulu Shou, sungguh memalukan. Di bawah kaki kaisar. Berani-beraninya bertindak semaunya. Aduh, kepala Lusing jatuh. Putri, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, hanya para penjahat. Jangan sampai aku menangkap kalian atau kalian akan dihukum mati dengan cara yang kejam. Dipotong-potong tubuhnya ditarik oleh 5 kuda. Sungguh tidak ada artinya, seharusnya orang baik tidak melakukan hal-hal kotor. Tapi tindakan mereka sungguh. Zhaoyang, masa latihanmu selama 3 hari sudah selesai. Aku datang khusus untuk menyambutmu keluar dari retret. Hamba menghadap permaisuri.
Kenapa dahi kalian berdua ada luka? Itu karena Zhao yang bersujud dengan tulus. Sampai dahinya bengkak. Sayangnya kali ini kalian bersujud dengan tulus. Tapi belum diketahui apakah ini pertanda baik atau buruk. Permaisuri mengadakan jamuan untuk Tuan Jin. Kalian harus berdiskusi lebih awal dan berkata dengan konsisten. Ya, agar permaisuri tidak bertanya. Dan jawaban kalian tidak bertentangan. Anak kedua dari keluarga Jin Hao adalah dia. Hamba menghadap permaisuri menghadap putri. Rakyat jelata menghadap permaisuri. Menghadap putri. Angkat kepala dan tunjukkan pada putri. Aku akan segera melaporkan ke pihak berwenang. Kau ini rakyat jahat. Suara putri ini terdengar familiar, sepertinya pernah dengar di mana ya. Lepaskan rakyat jahat. Aku akan menyuruh bupati menghukummu si tampan tak berguna. Wah, Pukul dia. Memakai karung untuk menyerangku diam-diam, aku akan menghitung ini denganmu. Zhaoyang, apakah kalian berdua saling kenal? Richard Hahit ini, lebih baik aku menikah dengan Bobby, atau berarti kau mau menikah dengan Song Zanganbu. Bukannya dikatakan Tubo itu daerah terpencil jauh dari Tang. Utusannya Lu Dongzan sekarang ada di luar. Kau punya dua pilihan, pergi ke Tubo yang jauh dari Tang atau menikah dengan orang itu. Tidak ada jalan ketiga lagi, tapi itu. Rakyat jahat gila, bagaimana aku bisa menikah denganmu? Jangan peduli apakah dia kusta atau gila. Yang terpenting kita bisa memanfaatkan angin timur ini. Masih berani buang angin, berhenti. Rakyat jahat, angkat kepalamu dan lihat aku. Sekarang sang putri memberkatimu, jadilah suamiku.